Selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa, kok kayaknya malas banget ya buat mikir yang dalam gitu soal sesuatu? Ternyata nih, ada penjelasan psikologisnya loh. Kita mau coba kupas dari buku Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. Khususnya, bab 3, soal si pengontrol yang males. Intinya sih, pikiran kita tuh emang kayaknya dirancang buat ogah kerja keras kalau nggak kepepet. Benar banget. Jadi Kahneman itu kan bagi cara mikir kita jadi dua sistem ya. Ada sistem satu itu yang serba otomatis, cepet, kayak intuisi gitulah. Misalnya pas Anda langsung ngeh, 2 plus 2 sama dengan 4. Atau lihat muka orang langsung tahu dia marah. Nah itu sistem satu. Oke, yang otomatis. Terus yang kedua? Nah sistem dua ini kebalikannya. Butuh usaha, pelan, mesti mikir, analitis. Kayak pas Anda ngitung 17 kali 24 gitu. Kan perlu mikir ya. Sistem 2 ini yang disebut Kahneman pengontrol di kepala kita. Masalahnya, dia ini seringnya agak males gitu. Pengontrol tapi males ya? Oke. Ya. Nah, misi kita nih sekarang, pengen coba pahami bareng-bareng. Kenapa sih si pengontrol ini kok cenderung males? Terus gimana kemalasan ini beneran ngaruh ke keputusan-keputusan Anda sehari-hari? Dan kenapa penting banget buat kita sadar soal ini, apalagi zaman sekarang kan informasi banyak banget ya. Ini bukan teori doang loh, tapi cara kerja otak kita nih. Nah, contohnya tuh yang klasik banget ya, soal teka-teki tongkat pemukul sama bola itu loh. Yang total harganya $1.10, terus tongkatnya $1 lebih mahal dari bola. Harga bolanya berapa? Jawaban cepat yang muncul, 10 sen. Itu kan sistem satu banget. Ya, intuisi langsung jawab. Padahal kalau kita paksa dikit aja sistem 2 buat ngecek, kan ketahuan salah ya. Tapi seringnya sistem 2 kayak, udahlah percaya aja. Gitu nggak sih? Persis, itu dia. Nah, mari kita bedah dikit ya. Jadi sistem 2 itu butuh yang namanya usaha mental. Kahneman tuh ngasih contoh tugas kayak add 3, jadi orang disuruh ingat angka, terus nambahin 3 ke tiap angka sambil ngucapin sesuai irama. Wah, itu capek loh. Kebayang sih repotnya. Dan secara fisik pun ada tandanya. Pupil mata kita bisa melebar, detak jantung naik, otot jadi tegang. Jadi kapasitas buat usaha mental ini tuh terbatas. Oh, jadi beneran ada batasnya ya? Sampai bisa bikin kita kayak buta gitu? Yang kayak eksperimen gorila itu bukan sih? Yang orang disuruh fokus ngitung operan bola basket, malah nggak sadar ada orang pakai kostum gorila lewat-lewat. Nah, iya, itu contoh bagus banget. Saking fokusnya sistem 2 ke satu tugas berat, kita jadi abai sama hal lain, padahal jelas-jelas ada gorila di situ kan? Hahaha, iya juga ya. Ini nunjukin betapa mahal ongkosnya buat fokus secara mental. Nah, karena mahal itu, secara naluriah kita tuh ngikutin hukum upaya minimum. Gampangnya, kalau ada banyak cara buat capai tujuan, kita pasti milih cara yang paling enteng, yang paling sedikit usahanya. Jadi otak kita, terutama si sistem 2 ini, emang dasarnya hemat energi ya? Maunya nyantai aja gitu, ngandelin si sistem satu yang cepet tadi. Bisa dibilang gitu. Dia lebih seneng pakai jawaban atau jalan pintas dari sistem 1 daripada mesti kerja keras mikir dan nganalisis. Menarik. Kayak milih jalan datar daripada nanjak ya? Padahal tujuannya sama. Betul. Dan yang lebih suruh lagi nih, ternyata usaha mikir, kognitif, sama usaha buat ngontrol diri, misalnya nahan emosi atau nahan godaan, itu sumber dayanya sama di otak kita. Sama-sama terbatas. Kahneman nyebut ini ego depletion, penipisan ego. Wah, ego depletion. Jadi ini nih penjelasan kenapa kalau kita udah seharian nahan kesel di kantor, malamnya jadi gampang banget tergoda jajan martabak gitu. Soalnya energinya udah kepake buat nahan kesel tadi. Hahaha, kurang lebih gitu analoginya. Kalau Anda baru aja maksa sistem 2 kerja keras, entah buat mikir rumit, nahan nangis pas nonton film sedih, atau nolak makan gorengan, kemampuan Anda buat keluarin usaha mental atau kontrol diri lagi buat tugas berikutnya itu bakal turun. Sistem 2 yang udah capek, jadi tambah malas lagi. Tuh, si sistem satu disaring idenya, dikontrol impulsnya, dicek lagi bener nggak asumsinya. Tapi karena effortnya gede dan energinya bisa habis, apalagi kalau udah kena ego depletion tadi, jadi dia seringnya ambil gampangnya aja. Ya udah, terima aja lah apa kata sistem satu, nggak usah dicek-cek lagi, gitu ya. Iya, persis.
tes refleksi kognitif, CRT, yang isinya teka-teki macam tongkat sama bola tadi, itu nunjukin banget fenomena ini. Jawaban salah yang intuitif dari sistem 1 kan muncul cepet banget, dan ternyata banyak orang, termasuk mahasiswa yang pinter loh, itu nggak nyalain sistem 2 mereka buat mikir bentar dan ngoreksi. Studi nunjukin orang yang skor CRT-nya rendah itu cenderung lebih impulsif, nggak sabaran, maunya dapat imbalan cepet. Kenapa? Ya karena sistem 2-nya kurang aktif buat intervensi. Jadi ini bukan soal pinter nggak pinter semata ya, tapi lebih ke mau atau nggaknya keluarin usaha buat mikir itu ya. Tapi sistem 2 ini bukan berarti nggak bisa diaktifin sama sekali kan? Oh iya, jelas bisa banget. Contohnya kayak ilusi Müller-Lyer yang gambar garis pakai panah di ujungnya itu loh. Oh iya, yang satu kelihatan lebih panjang padahal sama ya? Nah, itu dia. Sistem 1 kita ngelihatnya emang beda panjang. Tapi begitu kita tahu itu ilusi atau kita ukur sendiri, sistem 2 kita tahu kalau panjangnya sama. Atau kita bisa perintahkan sistem 2 ngerjain tugas spesifik. Kayak kata Kahneman, coba hitung semua huruf F di halaman ini. Ya bisa, tapi butuh fokus, butuh usaha terus-menerus, capek. Intinya, sistem 2 baru aktif kalau ada alasan kuat atau kalau kita sengaja nyuruh dia kerja. Oke. Terus apa nih pelajaran pentingnya buat kita semua dari fakta kalau sistem 2 kita ini cenderung pemalas? Wah, ini penting banget. Kesadaran ini aja udah langkah pertama yang krusial menurut saya. Kalau Anda udah paham nih kalau otak kita punya kecenderungan alami buat ambil jalan pintas, buat hindari mikir keras, Anda jadi bisa lebih waspada. Anda bisa mulai kenali situasi-situasi, mungkin pas lagi capek, lagi buru-buru, atau mungkin lagi kelewat pede, di mana Anda tuh berisiko bikin keputusan cuma modal intuisi yang salah atau bias. Cuma gara-gara sistem 2-nya lagi off gitu ya? Iya, cuma karena sistem 2 lagi nggak mau diganggu. Kesadaran ini kasih Anda kesempatan buat jeda sebentar. Buat nanya ke diri sendiri, tunggu dulu ini perlu gue pikirin lebih dalam nggak ya? Jadi, ya rangkumannya gitu, sistem 2 yang males ini tuh fitur bawaan otak kita, bukan error. Emang dirancang buat hemat energi. Tapi ada harganya. Harganya itu ya kita jadi rentan sama kesalahan mikir. Kalau kita terlalu pasrah sama otomatisnya sistem 1 dan nggak mau repot ngeluarin tenaga buat analisis pakai sistem 2 pas dibutuhin. Menarik sekali ya. Oke, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungan sebentar. Dalam seminggu terakhir ini, kira-kira ada nggak ya situasi di mana Anda merasa mungkin udah ngebiarin sistem 2 Anda santai banget? Momen pas Anda nerima info gitu aja, atau setuju sama ide tanpa banyak nanya, atau bikin keputusan cepat. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, kalau Anda kasih jeda sedikit, keluarin usaha mikir dikit aja, mungkin hasilnya bisa beda loh. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.